Hari ini kita mau menguji dua set inverter low frekuensi set papan. Ini pesanan Bapak Rahmadi dari Jawa Barat, minta spek 48 volt 5000 watt. Di seperti ini hanya inverter aja, pure sine wave, dia berubah tegangan DC ke AC dengan daya 5000 watt. Nah, ini kita sudah connect untuk jalur dari baterai. Ini baterai, blok baterai negatif, dan sebelah sini positif. Bisa dilihat di avometer, tegangan baterai dia 49,8 volt. Untuk load beban ini ada di terminal blok sini. Ini kita tambahkan wattmeter nanti untuk mengetahui pembacaan beban output. Untuk switch on off dia ada di sini. Ini switch on off-nya. Off. Wattmeter off. Gelombang siloskop juga off. Ini LED berwarna merah. Kita akan coba on kan. Nah, jika ini hijau berarti dia sudah on. Kita taruh sebelah sini untuk wattmeter. Sekarang kita akan coba load beban. Yuk kita load beban. Oke, berlahan naik 900, 1500, naik 1900, 2800 watt, semua masih stabil. Voltase, frekuensi, serta tegangan baterai dia stabil 48 volt 8. Kita tambah lagi ini 3700 watt stabil. Kita tambah lagi 4700 watt. Bisa dilihat di sini tegangan baterai dia 47 volt 9. Voltase output dia stabil 227 dengan arus kerja ini 20,9 ampere, hampir 21 ampere. Untuk gelombang output dia pure sine wave, tetap stabil. Kita tambah lagi beban. Nah, ini 5300 watt, dia juga tetap stabil. Kita limit di sini. Karena ini pesannya hanya 5000 watt. Sedangkan kita ini load sampai 5300 watt, dia masih tetap stabil. Untuk menjaga sistem keamanan, jadi kita proteksi hanya di daya maksimum 5000 watt. Terjeda lagi, berokan on. Oke ya Pak, nah, seperti itu untuk pengujian daya output atau load beban. Ini untuk trafo full tembaga ya, Toroid lumayan gede. MOSFET kita menggunakan 20 MOSFET, cukup mudah dan simple. Oke, kita lihat sekarang untuk arus kerja datang ampere. Posisi standby seperti ini. Masih 0,3, kita nolkan dulu. Ya, 0. Atas sana nggak kelihatan. Jadi kita nolkan ya. 0 DC. Kita lihat di sini. 0,3. Skalanya kita naikkan di 100 DC. Oh, AC. Oke, DC. Skala 100 ampere. Cukup istimewa ya untuk
daya standby dia cuma 0,2 ampere. Jadi 0,2 dikalikan dengan tegangan baterai yaitu di 50 volt. Jadi ini standby inverter ini dia cuma di angka 10 watt. Kalau yang bagian positif ya 0 positifnya sama ya positif. Nah, ini naik turun. Oh, ini 4. Kita nolkan dulu. 0 positif. Nih 0,3 0,4 naik turun ya. Jadi kita ambil rata-rata di standby dia ada di 15 watt. Cukup ringan karena ini hanya menjalankan unit mesin inverter saja tanpa terkoneksi dengan ATS, dengan kipas atau lampu-lampu. Itu untuk pengujian unit inverter set papan. Sekarang kita mau beralih ke satunya lagi. Ini Smart Power Inverter set papan. Ini pesanannya Mas Roni dari Surabaya. Ini ya Mas. Jadi kemarin tuh Mas Roni request minta Smart Power Inverter set papan, dan kedepannya dia bisa menambahkan untuk sistem charging serta MPPT. Dia mau bertahap untuk bangun PLTS, dan untuk saat ini kita setting di 24 volt. Nah, kedepannya ini bisa kita setting juga untuk tegangan baterai 48 volt. Ini yang di request itu cuma 24 volt 1000 watt. Nah, kita akan tunjukkan untuk sistem-sistemnya. Ini untuk blok baterai ada di sini. Ini yang positif, ini yang negatif. Jadi blok baterai karena ini set papan, jadi ini blok baterai positif, blok baterai negatif. Untuk load outputnya dia ada di sini. Ini load output, dan ini adalah inputan dari PLN. Ini kita tambahkan kontaktor sebagai sistem ATS atau Auto Transfer Switch. Ini ada trafonya. Untuk inverter sendiri kita menggunakan 8 MOSFET. Ini ya, di depan ini ada indikator dari LCD SPWM Atmega. Ini kita akan sedikit jelaskan. Nih, saat inverter off dia langsung otomatis switch ke PLN. Ini on off bisa dari sini. Ini off-nya inverter mau berapa volt, ini on-nya mau berapa volt. Ini EOD untuk emergency ya. Jadi saat berpindah ke PLN tapi PLN padam, kita masih punya sisa persentase sampai dengan batasan EOD ini. Over DC ini kita bisa setting juga di sini. Adjust voltase untuk kalibrasi tegangan DC yang kita gunakan. Ini berapa sekarang tegangannya? Kita lihat di multi. (29,1) di sini terbaca 29,2. Udah mendekati ya. Kita bisa turunkan 29,1. Nah, seperti ini. Lanjut. AC volt output 220 standar Indonesia. Auto on, jadi timer untuk sistem proteksi dia akan on setelah 3 detik. Ini posisi kipas standby, buzzer on. Prioritas bisa inverter, bisa hybrid ataupun UPS. Standby on, charging on. Nah, charging on ini berapa volt bisa kita setting kalau besok mau tambahkan sistem charging sendiri. Charging off berapa volt. Ini suhu charging ya. Saat menyentuh suhu sekian dia juga akan off. Relay on. Jadi relay ini bisa kita manfaatkan untuk
kipas atau apa. Jadi ini deteknya sensor suhu. Adjust volt output. Oke, udah kembali ke tampilan depan. Di besok untuk sistem penambahnya ini relay ini kita manfaatkan untuk charging ya. Nah ini yang bawah itu ada terminalnya, ini charging, yang ini ekstra, yang pengaturan di suhu tadi di menu ke 15 ini yang kita atur ekstranya, ini bisa kita manfaatkan untuk kipas. Charging ini bisa kita manfaatkan untuk sistem hybridnya. Tampilan depan kita akan jelaskan sedikit. Jadi ini voltase output. Di sini prioritas ada inverter. Ini batasan output. Nah di sini tegangan baterai sekarang di 29 volt. Ini persentase baterainya masih full. Ini batasan di ATS tadi, saat menyentuh 23 dia akan berpindah ke PLN. Saat nyentuh 26 dia akan berpindah ke inverter lagi. Ini watt output sekarang inverter, outputnya masih 0 karena belum ada load beban. Di sini ada frekuensi dari PLN sendiri 50 Hz. Jadi ini PLN sudah masuk. Di oscilloscope ada dua gelombang. Yang warna biru itu adalah inputan dari PLN, sedangkan yang warna kuning dia adalah output dari inverter. Inverter ini lebih tinggi dan situsnya pun lebih sempurna, karena bisa dilihat kita di sini output dari inverter 225 volt, sedangkan inputan PLN dia hanya di 200 volt. Jadi ada selisih 25 volt. Yuk kita coba kasih load beban. Yuk. Ban 600 watt. Gelombang inverter yang warna biru, tambah lagi beban 1000. Kita akan limit di sini karena ini spek yang diminta hanya 1000 watt, dan untuk menjaga sistem mesin inverter ya, karena ini memang kecil, off. Oke, off. Di overload, kita coba lepas input PLN dulu, kita akan simulasikan lagi. PLN kita off kan. Oke, PLN off. Ini hanya inverter. Kita load beban. (600 watt) 900 watt. Dia masih stabil. Kita tambah beban lagi. Off, AC error, atau dia menyentuh proteksi batasan atas. Oke, kita akan coba sekarang sistem untuk ATS. Karena ini tegangan baterai tinggi, kita akan naikkan untuk batasan bawah. Batasan bawah kita buat 27 volt. Batasan atas kita buat 28,7,5 lah. Oke, udah. PLN masukkan. Ya, gelombang PLN yang warna biru. Sekarang kita coba load beban.
Oke, tunggu. Masih 28 volt. Kita tambah beban lagi. Oke, kita tunggu sebentar ya, ini mau berpindah. Bentar lagi. Tegangan baterai masih di 27 volt, sedangkan batasan bawah kita di 27. Beban sekarang di 900 watt. Nah, ini hampir berpindah. Perhatikan juga di gelombang osiloskop. Ini hampir switch. Ini masih persis 27 ya. Oke, low DC ya. Dia langsung pindah ke PLN, nanti naik langsung switch lagi ke inverter. Oke, seperti itu ya Mas untuk sistem perpindahan ATS-nya. Jadi dia berpindah melalui mode sinkron sesuai setting di batasan tegangan baterai. Kita coba load lagi. Yang warna kuning adalah output dari inverter, warna biru adalah gelombang si PLN. Beban 900 watt nih. Tegangan baterai 27,1. Ya, hampir switch. Ya, udah switch ya, gelombang bisa dilihat itu. Yang tadi sinus warna kuning dia langsung berpindah menjadi gelombang persis dengan inputan PLN yang warna biru. Mungkin cukup sekian untuk pengujian unit inverter atau smart inverter 1000 watt. Oke, sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.